Halo Shalom saudara, dan hari ini hari yang ke-20, really excited ya kan, harinya juga mantap. And kali ini langsung aja ya kan, karena masih banyak hal yang harus dibahas. Kita akan bahas dari Amsal 13 ayat yang ke-24. Aku membahas dengan judul Hajaran versus Cinta. Wuhui, ya kan, chasten versus love. Alright, di sini dikatakan siapa tidak menggunakan tongkat ia benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amin. Dan seperti biasa kita akan lihat dari 3 bahasa supaya kita mengerti arti yang secara menyeluruh, karena bahasa Indonesia nggak bisa menangkap arti ini dengan mantap. Oke, di sini dikatakan siapa tidak menggunakan, tidak menggunakan. Kenapa tidak menggunakan? Ini memiliki arti yang dengan kondisi hati dalam bahasa Mandarin. Ada kondisi hati, jadi dia tidak, bukan cuma tidak karena anaknya nurut, tapi tidak karena kondisi hati yang orang tuanya. Dikatakan puren, ini artinya cannot bear to. Jadi nggak bisa tahan, merasa disturb, merasa terganggu jika kita menggunakan tongkat. Nah ini ren sendiri artinya adalah endure, tolerate, tidak mentoleransi, nggak bisa toleransi dengan menggunakan tongkat. Dan juga hard-hearted, not hard-hearted enough, nggak cukup keras hatinya, nggak cukup teguh untuk menggunakan tongkat. Nah ini puren, jadi hati, memiliki kondisi hati orang tuanya. Dan kemudian dikatakan menggunakan dalam bahasa Mandarin dikatakan ta ini memiliki arti memukul, hit, strike, beat, ya kan, memukul. Jadi tongkat bukan digunakan untuk menginstruksi, memberitahukan instruksi kayak menunjuk-nunjuk papan tulis, tapi untuk memukul. Wah ini jelas sekali untuk memukul. Dan jikalau dia nggak punya hati untuk memukul anaknya dengan tongkat, ini dikatakan membenci dalam bahasa Mandarin ada 2 kata, adalah hen ini adalah kita benci. Ini adalah memiliki arti evil, bengis, kejam, keji, ganas. Wow, ya kita sangat bencinya ini sangat gitu loh, sampai kita memiliki ekspresi yang jahat gitu. Kita ingin mencelakakan orang itu. Ini dikatakan harm. Ini memiliki arti kata harm, mencelakakan. Jadi sangat mendalam bencinya jika kita tidak punya hati yang keras, hati yang batu untuk memukul dia. Serem ya. Dan kemudian dikatakan yang mencintai adalah love dalam bahasa Mandarin dalam bahasa Mandarin deng ini sakit, ini cinta yang sangat sakit, cinta sampai sakit gitu kan. Jadi cinta yang sangat penuh sampai meluber, amat sangat mencintai artinya gitu. Jika kita amat sangat mencintai, ia akan menghajar dalam bahasa Inggris dengan chasten ini adalah menghajar, menghukum untuk sebuah kesalahan. Jadi bukan cuma segala sesuatu, bukan setiap saat langsung dipukul. Kenapa dipukul? Aku salah tak? Enggak, aku cuma cinta kamu, pukul terus. Enggak, bukan gitu. Tapi yang menghajar itu sebuah kesalahan gitu kan. Nah kemudian dikatakan pada waktunya. Nah dalam bahasa Inggris dikatakan be times. Aku tidak berpikir kapan pada waktunya. Waktunya ini kapan gitu kan. Waktu yang tepat ini kapan. Be times adalah before the usual or expected time. Dalam kurung early. Jadi ini lebih awal daripada yang diekspektasikan untuk anak kita ini, untuk dipukul, untuk dihajar, untuk dididik. So, jadi adalah sebelumnya. Jadi kita sebagai orang tua mesti memikirkan jauh-jauh hari sebelumnya dan mendidik anak kita. Ini adalah sesuatu hal yang lebih wise ya kan, jika kita lebih bijak. Dan kemudian dalam bahasa Mandarin dia katakan sui shi ini memiliki arti at all times. Ini yang pertama. Setiap saat, at any time, at all times, kita selalu mendidik anak kita. Didik, pukul ya kan, jika ada sebuah kesalahan kita didik, jangan takut untuk mendidik. Dan kemudian yang kedua adalah whenever necessary, as soon as they occur. Jadi ketika kesalahan itu terjadi, kita harus mendidik anak kita. Kita pukul anak kita, pukul dengan didikan, pukul dengan tujuan untuk mendidik. Nah, jadi pada waktunya ini adalah seperti itu. Sebelumnya ya kan, sebelum kesalahan itu terjadi, dalam arti kita sebagai orang tua mesti berusaha untuk melihat ke depan apa yang anak ini kira-kira lakukan ya kan, dengan mengenal anak ini dan kemudian mendidik sebelumnya. Dan juga jikalau kita mendapati anak ini melakukan kesalahan yang dimana kita tidak bisa memikirkannya, kita harus mendidik anak itu pada saat kejadian ini terjadi begitu. Nah, aku dulu berpikir, kenapa kita perlu dipukul? Apakah nggak cukup anak-anak itu cuma diomongin gitu kan, diberi didikan dengan kata-kata begitu?
Aku barusan ini membaca ya kan, bahasa satu artikel orang yang research tentang anak kecil. Dia berkata bahwa anak kecil itu berpikir masih belum sadar pikirannya ini. Jadi dia bertindak berdasarkan ekspresi hatinya. Kalau disamakan dengan hewan ya kan, hewan ini memiliki insting karena nggak punya pemikiran, akal budi. Jadi manusia ini pada waktu kecil dia juga masih memiliki insting, memakai hatinya. Apa yang dia rasa baik, apa yang dia merasakan itu diekspresikan gitu. So, dikatakan bahwa anak kecil ini akan belajar dari gesture, dari gerakan tubuh. Nah, oleh karena itu, makanya di sini Salomo mengatakan perlu dipukul gitu kan. Karena belajar dari gerakan tubuh, juga dari melihat orang tuanya. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga perlu berhati-hati dalam bertindak, sebab anak itu selalu melihat orang tua kita. So, kira-kira demikian, dan hari ini kita berbicara mengenai orang tua dan anak, hubungannya ya, tentang cinta dan tentang ajaran. Ini memiliki hubungan dengan 4 hubungannya kan. Yang pertama, hubungan orang tua dan anak jasmani, juga orang tua dan anak rohani, juga dengan leader dan mentor, dan kemudian otomatis ultimately adalah Tuhan dengan manusia. Jadi nggak mungkin yang namanya Tuhan tidak memukul kita, tidak menghukum kita, sebab Tuhan mencintai kita, ya kan? Oke. Jadi kira-kira begitu guys, aku mau encourage kita ya kan, kita jangan bosan didikan. Jika orang tua kita, orang tua rohani kita, jika saudara kita, bahkan saudara kita ini menghukum kita, jangan kita sakit hati gitu. Tapi kita ketahui ya bahwa jika kita dihukum, itu adalah oleh sebab dia sangat mencintai kita. Ya kan, ingat itu. Jika kita dipukul, kita dihukum sama orang lain, kita dididik sama orang lain, dengan orang tua kita, dengan leader kita adalah sangat dicintai. Kita harus bersyukur akan hal itu, oke? Pemain karis kita, jangan ada sakit hati. Mari kita terus maju, kita fokus pada Yesus, fokus pada tujuan cinta itu, ya, supaya kita menjadi lebih baik lagi, oke? Alright, thank you guys, and I'll see you guys tomorrow, and God bless you. Jesus loves you. Hallelujah. Ciao.